Oke, di video kali ini gue mau setting ECU dan juga gue mau nge-review penempatan ECU Juken di Vario 125 atau 150 new. Itu kan agak susah ya, agak sempit untuk si penempatan Jukennya. Nah, ini untuk posisinya sekarang kayak gini ya untuk ECU Jukennya. Sebelumnya kan itu beda ECU nggak kayak gini untuk pemasangannya. Nah, sekarang udah dipindah cuy ke bagian situ. Nanti untuk penempatannya, jadi kalian bisa ikutin kalau misalkan bingung gitu kan naro ECU Jukennya di sebelah mana. Nah, kalian bisa ikutin kayak gue kayak gini juga. Ini lumayan pas cuy. Ini gue udah coba nih untuk penempatan ECU-nya di sini ya, di SCU-nya ini kuat di pakai 3M, dan juga untuk si T-box-nya ini ada di sebelah sini cuy, di bawah kunci kontaknya. Ini pas cuy, nggak mengganggu deck atau body. Ini pas banget nih. Nih, jadi di sini kan ada ruang, ada kosong nih. Ini bisa ditaruh di sini cuy untuk si T-box-nya. Ini dimasukin ke sini aja. Nah, ini ditaruh di sini, dimasukin ke sini. Ini tinggal kalian tambahin aja styrofoam busa kayak gini yang bekas body, biar nggak kebentur-bentur, biar nggak lecet. Nah, ini kalau misalkan di sini cuy, di atas ECU standarnya itu nggak muat ya cuy. Kalian coba aja sendiri, itu nggak akan muat, susah. Nah, sebelumnya kan pernah ditaruh di sini, itu sebenarnya cukup juga, tapi agak mentok ke body kasarnya. Jadi gue taruh pindah ke sini nih. Jadi di sini tuh nggak mentok ke body kasar dan juga ke headlamp. Jadi ini emang udah enak banget, posisinya udah pas, jadi nggak mentok kemana-mana. Dan kabel headlampnya juga, kabel headlamp yang ini nggak mentok ya cuy. Jadi udah pas untuk di sini, kabelnya juga nggak terlalu manteng untuk kabel ECU-nya. Nih, kalian bisa lihat untuk si penempatan kabelnya juga nih. Ini kabel yang aslinya, dan ini kabel Jukennya. Jadi nggak mentok dan nggak terlalu tertarik ya cuy. Jadi kayak gini untuk penempatannya, posisinya deket banget sama ECU standarnya juga. Jadi kayak gini lah untuk posisi yang gue taruh di Vario gue kayak gini. Dan untuk yang ininya ECU-nya di sebelah sini ya, nih pakai 3M, ini kuat, nggak goyang. Tinggal tambahin kabel tis sih, tapi belum sempet ditambahin untuk kabel tisnya karena belum ada kabel tisnya. Jadi kayak gini aja dulu sementara pakai 3M ya cuy, ini kayak gini. Ini agak harus turun ke bawah ya nih ke posisinya. Jadi jangan diratain sama SCU-nya, biar nanti nggak mentok sama cover dasi cuy. Nih, jadi agak turun ke bawah untuk si ECU Jukennya nih dari SCU. Jadi biar gak mentok ya si cover dasi itu. Oh ya, jadi ada yang salfok mungkin sama kabel headlampnya. Ini soket headlamp kan nih agak beda. Jadi ini tuh adalah saklar fictionnya cuy, yang udah PNP. Jadi kabelnya kayak gini. Dan buat kalian yang mau nonton untuk si saklar fiction ini, ada di video sebelumnya. Itu rakit saklar fiction dengan budget 100.000 ya, murah banget. Jadi buat kalian yang mau nonton langsung aja dicek video gue sebelumnya. Oke, lanjut aja untuk penyentingan si ECU Juken ini. Dan ini gue udah siapin buat konekinnya, ini pakai kabel Bluetooth ya. Nih kabel Bluetooth dari BRP. Ini juga bisa ya di setting lewat laptop, nanti tinggal dicolokin aja nah ini kabelnya. Jadi nanti tinggal dicolokin. Untuk dual bandnya ini posisinya kayak gini ya. Jadi pakai saklar bawaan BRT. Jadi bakal ke core 2 nantinya, belum pakai saklar. Dan ini untuk si kabel ininya, kabel Bluetoothnya tinggal dicolokin aja nih kayak gini. Jadi ini walaupun pakai kabel Bluetooth bisa di-connect ke laptop ya. Oke, udah beres kepasang. Yuk tinggal lanjut untuk penyetingannya. Oke, ini udah connect ya ke motornya nih, kalian lihat. Jadi di sini udah connect ke COM 4 ya. Jadi pertama itu ditinggal kalian ke option ini, ke setting, ke scan maksudnya. Nah, di sini ada COM 3 dan COM 4. Kalian coba salah satu dulu aja. Nanti kalau misalkan connect ya berarti ke COM itu gitu kan. Ini ke COM 4 kebetulan. Dan untuk ini Bluetoothnya dinyalain ya pertama di laptopnya. Itu kalian setting aja, nanti kalian tinggal scan kayak gitu. Jadi di sini gue nggak akan jelasin untuk cara konekinnya karena di sini bakal setting aja, fokus setting. Mungkin kalian tinggal cari aja di YouTube, banyak kok yang ngejelasin untuk connect ke laptop pakai Bluetooth kayak gitu. Kalian cari aja pasti ada. Nah, di sini pertama kita masuk ke kalibrasi. Nah, untuk kalibrasi ini pastiin untuk si gasnya posisi tertutup ya, benar-benar tertutup. Nah, kalau misalkan ini udah dipastikan tertutup, tinggal kalian lihat di sini untuk value-nya, dan ini untuk minimumnya di sini belum ke setting. Nah, untuk value-nya di sini tertulis 92 nih ya. Kita coba gas. Nah, kalau digas kan dia gerak. Nah, kalau misalkan si value-nya ini selisih antara 1, 2 atau 3, kayak misalkan 93 atau 94 gitu, itu nggak masalah. Ini kan 92.
Kalau misal 91, 93 gitu berubah-ubah itu nggak apa-apa. Nah kayak gini contohnya. Jadi kalau selisih 1 sampai 3 nggak apa-apa. Nah ini tinggal klik save nih kayak gini tanpa dibuka gas ya. Jadi emang posisi tertutup, di klik save kayak gini, biar kesimpan untuk value yang 92 ini, biar keset untuk TPS 0-nya kayak gitu. Udah, tinggal kita klik. Nah ini udah beres. Nah sekarang tinggal yang ini ya cuy, yang buka gas penuh. Nah di sini si gasnya di gas full ya cuy, mentok sampai mentok. Nah ini di sini value-nya 678. Nah di sini juga sama. Kalau misalkan selisih 1 sampai 3 itu nggak masalah, kayak contohnya 679 coba nggak bisa. Jadi intinya kalau misalkan selisih kayak 678, 679 atau 680 itu nggak masalah kalau misal selisihnya 1 sampai 3. Nah ini tinggal digas mentok kayak gini, terus tinggal di klik save nih kayak gini. Nah udah bisa. Nah ini udah ke save ya cuy kayak gini. Jadi gasnya dibuka mentok, terus kalian klik save kayak gitu ya. Ini udah beres untuk penyetingannya TPS 0 dan TPS 100 kayak gini. Itu tadi untuk tahap pertama, dan kita lanjut lagi untuk tahap kedua, yaitu setting limiter. Nah di sini untuk limiternya biasanya itu orang setting di, untuk yang standar, untuk motor standar itu biasa di 10.500 nih kayak gini contohnya. Nah ini untuk motor standar segini kalau misal perkap standar kayak gitu. Dan untuk kalau gue mau di sini settingnya mau di 10.000 aja karena ini motornya udah berumur jadi takutnya napa-napa, jadi di 10.000 aja, naik sekitar 1.500 dari standarnya. Kalau nggak salah standarnya itu 8.500 gitu. Nah ini di sini klik save aja kayak gini. Nah ini udah ke save, tinggal kita lanjut lagi untuk setting yang lainnya. Ini udah tahap kedua, dan sekarang ini belum setting ke base map ya atau ke yang lain-lain, ini belum. Tinggal kita lanjut lagi ke fuel start pertama. Nah, lanjut lagi di sini kita setting untuk fuel startnya ya. Di sini masuk ke menu fuel startnya di sini. Nah di sini tuh adalah yang pas starter itu, yang pas starter awal, biar nggak susah untuk starternya gitu. Nah di sini yang di setting itu bensinnya juga dan juga pengapiannya. Nah di sini kita ubah untuk pengapian starter awalnya jadi 12 derajat ya. Ini kayak gini. Nah ini biar starternya lebih enteng, jadi dinaikin ke 12. Nah kita lanjut lagi untuk ke bensinnya. Yang pertama diubah itu di bagian fuel startnya, ini yang bensinnya dulu. Nah di sini kan ini per temperaturnya nih, untuk yang temperatur 30 derajat Celcius ini diubah. Jadi yang mau gue ubah itu dari 30 derajat ya. Nah diubahnya itu tinggal ditambahin aja jadi 2.77 ya. Dan untuk yang 40 derajat di sini 2.77 juga nih kayak gini. Dan untuk yang 50 derajat di sini agak turun 2.50, kayaknya 57 aja deh untuk si suhu 50 derajat. Dan yang ini kita biarin aja, jadi kayak gitu, ditambahin sedikit untuk bagian situnya. Nah jadi udah beres ya, yang diubah itu suhu 30 derajat, 40, 50 nih, cuma 3 ini aja. Ini udah beres untuk pengapian fuel start, dan juga bensinnya udah ditambahin, tinggal kita klik save kayak gini. Oke, jadi ini fuel start untuk starter awal ya, jadi biar enteng, biar nggak susah starternya. Nah, oke, kita lanjut lagi untuk ke warm up sekarang. Jadi pas posisi mesin dingin, ini penambahan bensin dan pengapian juga. Nah di sini juga disetting untuk biar nggak mati-matian pas awal, pas dingin. Nah di sini yang disetting itu ada 2 ya cuy, nih kalian bisa baca aja untuk pengapian dan juga bensinnya. Nah yang ditambahin itu pertama fuel startnya, fuel warm upnya maksudnya. Ini pertama di fuel warm upnya, karena ini udah kebasahan jadi dikurangin, nggak ditambahin nih kayak gini. Jadi yang ini juga dikurangin juga nih. Nah udah kayak gini, yang ini biarin aja deh kayaknya. Nanti dicoba aja kalau misalkan kebasahan dikurangin lagi, atau kalau misalkan kurang dibasahin lagi. Kalau gue ini dikurangin karena udah pernah coba, lupa ternyata dikurangin cuy ini. Jadi 50 derajat dikurangin dan 60 derajat jadi 0,50. Udah kayak gini aja, yang selebihnya dibiarin. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah sekarang untuk pengapiannya ini karena aplikasinya ngebug ya, jadi kita baca dari sini aja. Nah ini untuk X itu suhunya 0 derajat dan Y-nya itu pengapiannya 23 derajat. Nah ini nanti kita naikin sampai suhu 40 derajat ya. Nah kita naikinnya ke angka 30 ya cuy. Nah ini dari Bacip Moto gue lihat, nanti kalian bisa cek aja di videonya. Nih gue naikin jadi ke 30 derajat ya untuk pemanasan di suhu segini sampai suhu 40 derajat. Kita ubah ke 30 derajat untuk pemanasan warm up awal kayak gini. Nah ini udah beres. Jadi kayak gini untuk
pengapiannya ini sampai 40 derajat suhunya ke 30 derajat pengapiannya kayak gitu. Oke, ini udah pas, ini udah dicoba juga dan ini enak. Kalau misalkan kalian gak percaya, kalian bisa tonton aja di Bacip Moto untuk settingan ini. Nah, jadi udah beres ya untuk setting di sini, kita save. Nah, ini baru fuel start dan warm up-nya ya. Kita lanjut lagi untuk penyetingan yang lainnya. Nah, di sini ini udah limiternya tadi dan kalibrasinya juga udah. Kita lanjut ke penyetingan yang ini gue mau bahas untuk si IMAP ini. Nah, biasanya kan ada mungkin yang setting lewat IMAP. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuma kalau di IMAP ini tuh dia kalau misalkan base mapnya atau map bawaannya belum diatur itu ya sama aja nggak enak cuy gitu. Jadi kalau misalkan ngandelin dari IMAP ini hasilnya kurang maksimal gitu karena injektor timingnya juga belum gitu. Nih coba dicontohin ya untuk si IMAP ini, kita coba diisi untuk bagian low-nya dikasih 10 dan untuk mid-nya kita kasih 15 dan ini high-nya 10 deh. Ini kita coba untuk contoh aja, kita save. Nah, ini nanti masuknya itu ke ke ini ya, ke fuel correction. Nah, sedangkan fuel correction ini itu ngambilnya dari base map gitu. Nah, jadi base mapnya juga ini kan masih bawaan dari BRT-nya, jadi ini belum dirubah, ini juga masih basah. Dan tadi fuel correction-nya itu dari IMAP kan itu dirubah, nanti bakal ngedit si base mapnya dari fuel correction gitu. Jadi intinya nggak akan enak karena base mapnya sendiri belum diatur ya, dan juga yang lain-lainnya juga nih kayak injector timing juga gitu kan. Nah, ini juga nanti harus disetting juga. Nah, caranya kayak gimana? Ini gue bakal kasih singkat untuk nge-settingnya. Sebelumnya kita balikin dulu ke normalnya. Tadi kan ini udah diubah di IMAP, kita atur ke 0 lagi cuy. Kita balik lagi ke 0 si fuel correctionnya, kan tadi sempat diubah. Nah, udah beres, tinggal kita lanjut untuk penyetingannya. Pertama ini mau ke si injektor ignition timingnya nih. Ini untuk ignition timing kita setting, itu ada patokannya, sebenarnya gampang. Buat ini ntar gua bakal tunjukin. Nah, jadi nih dari website ya, nih ada patokannya nih untuk derajat pengapian motor standar. Nih bisa dilihat untuk 1000 sampai 3000 rpm kan ini posisi stasioner atau idle nih, 8 sampai 15 derajat untuk idle, posisi idle, dan biasanya emang segitu. Dan untuk 4000 rpm ke atas ini untuk mulai maju ya di gas ini 25 derajat sampai 30 derajat ya. Ini biasanya motor standar, tapi itu hanya patokan, jadi bisa lebih. Dan ini untuk pengapian derajat motor balap atau ya biasa dibikin kayak gini nih. Untuk si pengapiannya lumayan tinggi cuy, ini kalian bisa lihat 35. Ya udah pokoknya kayak gitu ya. Nih langsung aja kita aplikasikan untuk pengapian ini di motor standar nih. Untuk idle-nya di sini kan ini kita ubah untuk si posisi idle nih, bawaan BRT-nya itu di 8 derajat ya. Kalau misalkan Vario, kalau nggak salah di ECU standarnya itu 11,7 kalau nggak salah untuk derajat pengapian standar Vario. Nah, kalau di sini gue mau ubah untuk si idle-nya ini jadi ini karena di sini 8 sampai 15, ini gue mau ambil di sekitar 14 derajat aja ya dari rekomendasinya kayak gitu. Dan ini juga udah pernah dibahas sama Nuansa Motor ya, kalian bisa tonton videonya untuk si pengapian ini sama penjelasannya. Oke, langsung aja kita coba untuk setting di sini. Kita masukin angka 14 ya, 14 derajat untuk si stasioner atau idle-nya. Jadi lumayan naik dari standarnya itu 11,77, dan ini semuanya ya, untuk bagian bawahnya juga ikut sama di 14 derajat. Nah, sekarang lanjut lagi untuk setting bagian sininya ya. Ini ambil patokan lagi dari yang tadi, yang ini nih. Ini di sini kan tertulisnya nih sekitaran 3542 untuk yang motor balap. Nah, ini di sini juga dari Nuansa Motornya ada penjelasannya untuk bensinnya, oktannya pakai apa nih, 34 ini pakai premium ya. Dan juga tergantung bensinnya. Kalau misalkan mau pakai Pertamax atau pakai apa gitu, ini tergantung pengapiannya. Nah, di sini ada tulisannya nih untuk premium pakainya 334 ya, dan untuk Pertamax 37, dan ini Pertamax turbo yang hitam, dan ini untuk bensol nih, untuk bensol 40 derajat sampai 42. Jadi 40 4142 untuk bensol. Nah, di sini karena gue mau pakai Pertamax, jadi pakainya sekitaran 36 sampai 37 yang ini. Nah, langsung aja. Nah, ini cara bikinnya gimana? Jadi agak beda ya kalau misalkan CDI sama ECU, ini ada banyak kan, ada TPS-nya, jadi per TPS-nya beda untuk pengapiannya. Nah, nanti ini tinggal dibikin aja kayak tadi. Ini kan untuk pertama di sini dari
stasioner langsung naik ke 34 ya nih. Jadi nanti diurutin gitu aja, dari sini dari bawah diurutin ke atas, nanti naik sampai 34. Jadi dari 15 diurut sampai 34 atau 37. Nah nanti kalau udah naik nih terus ke sini jalan, nah turun lagi nih. Ini turunnya itu di RPM sekitar hampir limit ya cuy, ini bebas RPM berapa. Kalau misalkan di motor standar itu ya nyikut di 10 ribuan aja hampir limit, jadi nggak pasti sekitar sini nih. Nah jadi ini masih mentah yang map BRT nya nih. Kalau di BRT ini turunnya kan ini naik dulu terus turun di sekitar di 11.000 cuy, di 12 ribuan nih, sekitaran segini nih, di 11.500. Nah jadi nanti di grafiknya dimundurin cuy, jadi emang masih mentah semuanya pengapiannya, jadi nggak bisa untuk nambah langsung 2 full semuanya gitu. Nah jadi ini nanti dibikin lagi untuk pengapiannya. Nah kalau udah jadi nanti kayak gini cuy, nanti 37 terus turun ngurut ke bawah gitu. Tapi ini masih belum ya, ini cuma contoh aja. Nanti kalau hasil jadinya di TPS 100 itu beda ya, nanti disamain kayak grafik gambar aslinya. Bentar, kalau misalkan di ini kan di ECU ada TPS-nya beda sama CDI yang enggak cuma satu grafik gitu. Nah nanti dibuat kayak gini nih, ini kan TPS 100 kayak gini, terus nanti naik ke TPS berapa biasanya grafiknya berubah, jadi nanti dibikin sama gitu walaupun patokannya kayak, nah kayak gini nih, ini udah mulai naik kayak gini, jadi nanti masih tetap pakai bentuk grafik standarnya kayak gini, cuma nanti bakal diubah kayak gitu. Oke, kayak gitu aja, nanti bakal gue bikin dulu, nanti kalau udah jadi nanti gue tunjukin untuk si grafiknya yang udah diubah ininya bagian sininya. Oke, udah beres ini sesuai yang tadi dijelasin. Jadi ini diurutinnya dari pertama itu idle-nya, terus naik, jadi tadi 14 itu naik ke 37, terus nanti turun lagi kayak gitu. Jadi ini sesuai udah yang tadi gue jelasin. Nah nanti untuk grafiknya itu kayak gini cuy. Jadi ini juga yang tadi gue bilang juga. Jadi masih sama ya, ini grafiknya tuh kayak BRT, ini dimundurin untuk si limitnya, si pengapian turunnya dimundurin di RPM sekitar 10.000 ya nih. Jadi kalau BRT tadi kan 12 ribuan turunnya, nah ini udah dimundurin, sekarang tinggal di TPS yang lainnya juga grafiknya disamain kayak bawaan BRT nih. Jadi mulai naik tuh, jadi sama. Jadi ini udah dirombak ya untuk si grafik pengapiannya, ini udah jadi, udah beres. Ini kalau misalkan mau nanti gue kirim semua mapnya, udah jadi, tinggal kalian pasang aja gitu. Tapi kurang lebih penjelasannya kayak gini untuk bikin grafiknya gitu, kurang lebih kayak gini gitu. Nanti kalian bisa bikin sendiri untuk map pengapian ini. Ini udah beres semuanya, ini udah jadi, tinggal lanjut ke setting yang lain ya cuy, ke injektor timing. Nah ini agak susah untuk settingnya, bukan agak susah, emang susah sih untuk setting ini. Jadi ini nggak asal setting angka, nggak asal naikin value di sini. Jadi ini tuh harus di sini di main menu ada menu analisis. Jadi di sini disesuaikan untuk kayak bukaan klepnya, noken asnya juga nih. Jadi noken asnya standar apa gimana itu beda lagi gitu untuk angka dari injektor timing. Jadi emang harus benar-benar di setting gitu. Nih nggak bisa ditambahin sekedar tambahin cuma 2 gitu atau berapa, itu nggak bisa. Nah karena susah, ini gue mau ambil aja settingannya. Ini gue udah ada filenya. Ini untuk Vario 150 ya, sama sih pokoknya standar. Ini tinggal di copy paste aja injektor timingnya. Nih 360 untuk value-nya tinggal kita paste di ECU gitu. Nah ini caranya tinggal ya di copy aja terus dipastein ke yang sebelah sini gitu. Nah ini udah beres, udah kayak gini aja untuk setting injektor timingnya karena emang repot gitu. Jadi gue udah ada filenya nanti. Nah jadi ini adalah file yang udah jadi, yang gue bikin ini nanti buat kalian ini. Jadi yang bakal gue kasih map yang itu gitu. Jadi nanti kalian gak perlu repot, tinggal kalian masukin aja. Ini cuma gue sekalian jelasin kalau misalkan cara bikin grafik pengapian kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk base mapnya. Ini juga dari bawaan BRT, ini lumayan boros. Jadi ini mau diganti aja pakai file yang udah ada. Nih lumayan boros juga nih, kalian bisa lihat untuk angka-angkanya lumayan gede tuh. Nah nanti ini juga bakal di copy paste aja karena emang repot juga untuk bikin base map. Nah di sini udah ada file. Oke, sekarang tinggal kita copy paste ke ECU-nya ya, diganti untuk base mapnya karena udah ada, udah dibuat. Dan ini udah beres semuanya, udah ke setting, udah beres semuanya. Kita nggak main fill correction ya. Fill correctionnya itu
masih tetap 0. Nah ini tinggal bentar, ini di core 2 ya nih, jadi kita save langsung karena udah beres, langsung ke core 2. Oke, udah beres, tinggal kita di eject dulu ya. Nah, udah beres di eject, tinggal kita coba untuk pertama kali nih fuel startnya berhasil apa enggak, apakah enteng, kita matiin dulu. Nah, nih gue bakal tes untuk fuel startnya nih, ini nggak digas ya, nih tanpa digas coba. Nah, ini udah enteng ya, sekali pencet tuh langsung hidup nih. Ini untuk knalpotnya ini pakai knalpot standar racing, nanti gue review untuk videonya, nanti gue bakal upload. Oke, sekarang tinggal kita langsung untuk tes di gas-gas cuy. Ini kita coba enteng apa enggak nih. Nih cuy, ini lihat nih enteng nih. Jadi udah enteng gasnya tuh. Ya jadi udah enak, rasa gasnya udah lumayan enteng, ini udah beres penyetingannya jadi kayak gitu. Paling apa lagi ya, oh ya, ini setting timing kuda paling ya, mungkin kalian ada yang kepo untuk si timing kuda. Kita coba tes untuk timing kuda, kita matiin dulu, kita konekin lagi. Oke, kita konekin lagi ke motornya ya di sini. Nah, di sini udah connect, tinggal kita masukin untuk timing kudanya. Nah, caranya ini gue mau ambil dari SV Sharp. Nah, ini udah ada mapnya, udah di download, jadi dia nyediain link downloadnya ya. Nah, di sini udah ada timing kudanya, dia ngasih file atau map yang udah disetting sama dia. Nah, di sini udah ada timing kudanya. Ini kenapa nggak gue pakai langsung aja gitu, kita send map langsung ke motornya. Nah, karena ini kurang pas ya cuy di motor gue, karena kurang teriak gitu, di gas itu nggak mau teriak motornya. Nah, di sini makanya gue cuma mau ambil timing kudanya aja, terus di copy nanti ke ECU gitu, kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk si base mapnya dari SV Sharp ini kayaknya udah dirubah nih, fuel correctionnya juga nih udah ada angka-angkanya, jadi kayaknya udah disetting, tapi tetap ini nggak cocok. Nah, di sini juga untuk injektor timingnya ini belum dirubah ya, masih sama kayak BRT, dan juga untuk pengapiannya ini kayaknya dirubah nih, kalian bisa lihat untuk angka-angkanya, jadi kayaknya udah dirubah, udah disetting, tapi tetap ini nggak cocok di motor gue. Jadi gue mau coba ambil timing kudanya aja, bukan semuanya gitu. Nih, ini untuk timing kudanya. Jadi ini tinggal di copy paste sebenarnya ke map yang tadi udah dibikin. Nah, ini di copy bagian idle-nya aja, terus nanti dipaste di ECU-nya. Nah, ini dipaste di sini. Nah, ini udah jadi, tinggal kita base mapnya ya yang diubah sekarang. Di base mapnya juga ada perubahan untuk timing kuda. Nah, ini di copy juga untuk bagian idle-nya nih sampai sini. Kita di blok, ini dari 2250. Terus ntar. Ini di copy ya. Di copy ke paste di sini nih. Sama. Nah, ini udah beres, udah jadi timing kudanya, tinggal di send map. Tapi gue mau bikin sendiri aja karena ini harus ngerubah idle screw-nya gitu. Nah, ini gue mau bikin yang agak beda untuk timing kudanya. Jadi sebenarnya agak dimundurin, sebenarnya nggak beda jauh sama yang ini, cuma agak dimundurin untuk si RPM-nya. Nah, ini udah jadi, ini tinggal di send map ke core 2, kan ini karena core 2. Nah, di sini nih perbedaannya agak mundur 1 RPM ya, nih di 1750 dan yang ini jadi 2000. Ya kayak gitu udah jadi semuanya. Tinggal ini tinggal dites ya. Sekarang coba dihidupin. Nah, ini tinggal kalau yang ini perlu idle screw-nya juga perlu diputar, tapi cuma sedikit, nggak sampai 3 putaran. Nah, ini suaranya kayak gini agak kasar. Ntar kita coba putar dulu. Nah, ini udah dibesarin sedikit ya untuk idle screw-nya, dan ini hasilnya nih kayak gini. Agak ngeri ya cuy, agak ngeri di
suara kulkasnya. Udah, kita kayaknya bakal balik lagi ke standar aja. Emang nggak rekomen untuk timing kuda ini, mau di ecu remap atau di ecu juken juga nggak rekomendasi. Jadi kita balik ke standarnya aja. Ya, jadi udah kayak gitu aja untuk video penyetingan setting juken. Gue udah capek, udah panjang banget videonya. Ini udah beres nih. Ini udah balik lagi ke standarnya. Ini udah beres settingnya, tinggal pasangin lagi bodinya. Dan ya udah kayak gitu aja videonya. Nanti bakal di-upload juga untuk map yang udah jadi. Tinggal kalian upload aja gitu. Jadi nggak perlu ribet lagi. Oke, mungkin videonya segitu aja buat kalian yang mau nontonin. Gak mau ketinggalan nih kayak Saklar Fiction juga. Pokoknya aktifin aja lonceng notifikasinya. Kayak gitu ya. Ini juga ada modul Azorback juga. Dan ini ada box filter PCX 160 atau Vario 160 dipasang di sini di Vario 150. Pokoknya kayak gitulah. Udah aja lah videonya kayak gitu ya, udah panjang banget. Dan apalagi ya udah pokoknya kayak gitu. Buat yang kalian mau download, tinggal download aja. Nanti gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, videonya segitu aja. Makasih yang udah nontonin. Tinggal udah sih, udah beres. Oke, makasih yang udah nonton.